Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di bulan Maret 2020. Saya berdoa kiranya di bulan Maret ini pekerjaan, kesehatan, pelayanan saudara makin lebih indah lagi, makin lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Saudara, jika saudara diberkati melalui program Levi Ministry ini, setiap renungan-renungannya memberkati saudara, tolong saudara bisa memberkati orang-orang yang lain juga dengan cara membagikannya dan juga mendoakan supaya saya lebih banyak lagi mendapat urapan Tuhan untuk membagikan berkat kepada saudara-saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, juru bicara Perdana Menteri Jepang bernama Makiko Yamada baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai juru bicara Perdana Menteri. Saudara, apa penyebabnya dia mengundurkan diri? Ternyata saudara, Makiko ketahuan dia pernah ditraktir makan mewah oleh seorang pengusaha, yaitu makan malam yang mewah dengan mengundang beberapa pejabat pemerintahan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya kesalahan Makiko ini tidaklah besar. Dia bukan seorang koruptor, dia bukan seorang pembunuh, dia tidak menerima suap yang begitu banyak. Tetapi kenapa dengan hanya kesalahan kecil menerima traktiran makan malam yang mewah, dia harus mengundurkan diri? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata saudara, di Jepang memiliki hukum etika bagi pegawai negeri sipilnya, yaitu melarang pegawai pemerintah untuk menerima hadiah atau hiburan dari perusahaan atau individu yang manapun yang terlihat menjilat pemerintah. Nah saudara, Makiko Yamada mungkin lupa dengan peraturan ini, dengan etika ini, atau memang dia sengaja untuk melanggar, apapun alasannya. Makiko Yamada akhirnya menyadari bahwa dia sudah berbuat kesalahan fatal, yaitu akibatnya dia harus mengundurkan diri. Nah saudara, kejadian ini terjadi di tahun 2019. Pada waktu itu dia belum menjabat sebagai jubir Perdana Menteri. Dia hanya sebagai pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi di tahun 2021 ini, per bulan Maret ini, dia mengumumkan mengundurkan diri sebagai jubir Perdana Menteri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa dipaksa, tanpa diancam, Makiko Yamada tahu diri, saudara ya. Karena apa? Nah, karena dia sudah melanggar dan harus mundur. Sebab dia sudah tidak layak lagi menjadi pejabat, menjadi teladan bagi rakyat Jepang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika orang dunia memiliki etos kerja sedemikian disiplinnya, bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan. Saudara, apakah kita harus mundur jika kita ketahuan berbuat dosa, berbuat kesalahan yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan? Atau mungkin kita cuek saja, acuh saja dengan berbagai macam alasan. Kita beralasan bahwa saya sudah bertobat, sudah lama, ini kejadian sudah lama. Atau mungkin kita beralasan Allah sudah mengampuni, dan dengan 1000 macam lagi alasan, orang-orang sudah menerima saya, orang-orang sudah lupa dengan masalah ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar apa kata Alkitab tentang kondisi ini. Kita belajar dari Raja Daud, saudara. Daud berencana untuk membangun rumah Tuhan. Dan ide ini dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Apa jawaban Nabi Nathan? Nabi Nathan mengatakan, terserah engkau, apa yang baik menurutmu, lakukanlah. Nah saudara, setelah selesai bertemu dengan Daud, Nabi Nathan pulang ke rumah. Malamnya Allah berfirman kepada Nabi Nathan. Saudara, kita melihat apa firman Tuhan kepada Nabi Nathan dalam 1 Tawari 17 ayat 4. Firman Tuhan begini, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Saudara, Nathan diperintahkan oleh Allah. Katakan kepada Daud, bukan dia yang akan mendirikan rumah bagiku. Tetapi siapa? Kita lihat selanjutnya. Ayat 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu,
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 12, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan kepada Nabi Nathan pada waktu itu Salomo belum lahir. Dengan berat hati, mungkin dengan rasa sungkan, akhirnya Nathan berkata kepada Daud dan menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara, kita melihat apakah dan bagaimana reaksi Daud. Tapi sebelumnya saudara, kita ada pertanyaan, kenapa? Apa alasan Allah menolak Daud? Bukankah Daud adalah raja yang taat, prajurit yang luar biasa? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa Allah sungguh-sungguh menolak Daud? Alasan Allah menolak Daud dalam 1 Tawarikh 22 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Ayat 8, tetapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Saudara Tuhan Yesus kasihi, dari ayat ini tersirat bahwa Daud menerima alasan mengapa Allah menolak dia, dan itu dia sampaikan kepada anaknya waktu itu Salomo, bahwa dia tidak berhak, dia tidak layak karena tangannya penuh dengan darah. Tangannya sudah banyak membunuh di dalam peperangan. Dan saudara, tanpa ada perbantahan lagi, tanpa ada argumen lagi, atau alasan-alasan Daud terhadap penolakan Allah, mungkin saat itu bisa saja Daud menggugat Allah. Aku sudah banyak berjasa bagi Israel. Aku sudah mengorbankan materi, mengorbankan jiwa, mengorbankan hidupku untuk bangsa Israel. Tapi kenapa Tuhan menolak aku? Saudara, tetapi Daud adalah orang yang sangat lembut hatinya. Orang Jawa bilang Daud legowo, pasrah. Daud tahu diri, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu dia merasa memang aku tidak layak membangun bait suci karena tanganku ini sudah banyak membunuh orang. Saudara, saya yakin penolakan Allah ini juga hak prerogatif Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah tidak mau suatu saat nanti bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel, bangsa-bangsa kafir mencela dan menggugat Allah bahwa kenapa bait suci itu dibangun oleh seorang pendosa, pembantai manusia. Meskipun saudara, peperangan Israel dan bangsa-bangsa lain itu diizinkan oleh Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun Daud tidak layak membangun bait suci, tapi Allah mengizinkan Daud untuk mempersiapkan pembangunan bait suci, mulai dari pemilihan tempat, mulai dari pemilihan material yang kualitasnya baik, emas, perak, kayu-kayu dan semuanya. Alkitab menulis saudara bahwa Daud sungguh-sungguh bekerja keras, berusaha keras untuk mendapatkan bahan dan material yang terbaik untuk bait suci. Luar biasa bukan saudara? Dan waktunya tiba. Daud tidak menunda-nunda lagi. Tugas pembangunan harus diserahkan kepada Salomo anaknya, yang saat itu masih sangat muda, masih berusia 20 tahun. Tetapi saudara, dengan luar biasanya Daud mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan orang-orang yang akan mendampingi Salomo supaya bait Allah ini dapat selesai dibangun dengan sempurna. Mari kita lihat saudara, dalam 1 Tawarikh 28 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup perdamaian. Saudara akan baca selanjutnya ayat-ayat bagaimana Daud memberikan mandat kepada Salomo dengan legowo bahwa memang anaknya ini yang layak untuk meneruskan pembangunan bait Allah.
Saudara, luar biasa hati Daud, bukan? Ketaatan dan kerendahan hati Daud patut kita teladani, saudara. Seorang pemimpin yang tahu diri bahwa kerajaan tersebut bukan milik dia pribadi. Kerajaan Israel bukan milik keluarganya. Dan bukan harus ngotot supaya dia mempertahankan ambisi untuk jadi terkenal, untuk membangun bait Allah. Tetapi Daud mengakui bahwa kerajaan Israel adalah milik Allah. Suka-suka Allah. Allah tunjuk siapa? Orang yang mau, yang layak, yang patut untuk membangun bait-Nya yang suci. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selain material dan gambar bait suci, Daud juga sudah menyiapkan sumber daya manusia yang akan membantu Salomo. Kita baca dalam 1 Tawari 28 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, semua materi, semua bahan, dan juga sumber daya manusia sudah disiapkan oleh Daud. Salomo tinggal melaksanakannya. Saudara, Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci selama 7 tahun dengan sempurna. Tentu saja ada campur tangan Daud, ayahnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, meski Daud tidak melihat hasilnya, dia sudah mati saat itu, tetapi dia sudah puas karena dia bisa ikut andil mempersiapkan seluruh pembangunan bait suci tersebut. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, teladan Daud tidaklah cukup hanya kita baca dan kita renungkan, tapi mari kita praktekkan. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari kita praktekkan segala teladan Daud di dalam segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga. Jika memang kita tidak layak lagi untuk memimpin karena kita telah melakukan satu kesalahan, kita telah melakukan pelanggaran dosa, kita telah melakukan kesalahan etika, kita sudah tidak bermoral menurut standar firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus, kita harus tahu diri dong. Ya saudara, sebaiknya kita harus mundur, kita memperbaiki diri, beri kesempatan kepada pemimpin yang baru, beri kesempatan kepada Allah untuk menunjuk orang yang memang layak untuk Allah pakai, untuk menggantikan. Supaya apa? Kita menikmati kemajuan bersama dalam pelayanan Tuhan, kemajuan bersama dalam keluarga, kemajuan bersama dalam bersosialisasi, kemajuan bersama dalam pekerjaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dan yang lebih indah lagi dan yang lebih penting ialah supaya nama Tuhan dipermuliakan karena pengorbanan yang telah kita lakukan, yaitu ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara, ayat terakhir untuk direnungkan dan dipraktekkan. Di dalam Kolose 3 ayat 25 firman Tuhan berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jika saat ini kita sedang melakukan kesalahan yang besar yang tidak bisa lagi ditolerir oleh firman Tuhan, saudara, jika saat ini kita masih sebagai seorang pemimpin, kita memegang satu jabatan, saya ingin katakan, tahu diri dong, mundur dulu, perbaiki dirimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.